Oke guys, balik lagi bersama saya Deva. Jadi pada video kali ini kita bakal membahas yang namanya leverage. Nah, jadi di video kali ini kita bakal contohin gimana sih cara penggunaan leverage dan bagaimana sih kita praktek langsung perbedaan antara leverage besar dan juga leverage kecil. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu nih, apa sih yang namanya leverage? Jadi leverage ini itu berhubungan dengan pengkali modal kalian. Jadi modal kalian ibaratkan cuma $100, terus kalian entry satu lot itu nggak bisa. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya leverage. Leverage ini ibaratkan hutang pengali kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak punya uang, terus kalian kalikan, kalian diberikan hutang, otomatis kalian akan bisa entry jauh lebih besar. Itulah yang disebut yang namanya leverage. Maka kita bisa entry satu lot bahkan bisa lebih. Tergantung leverage atau pengkali kita berapa. Ada yang 1:200, ada yang 1:2000, ada yang 1:500, ada yang 1:300, ada yang 1:600, tergantung penyedia layanannya atau brokernya. Nah, kebetulan saya di sini pakai Valetak. Nah, Valetak ini menyediakan layanan beberapa leverage. Tergantung dari kalian mau pakai leverage berapa. Ada yang 100, ada yang 200, 500, 700, 1000 dan juga 2000 untuk akun standar. Tapi kalau misalkan akun sen, dia adanya 100, 200, 500, 700 lalu 1000. Leverage ini intinya berguna banget. Bisa jadi pisau bermata dua. Maksudnya gimana? Bisa baik untuk kita, bisa juga membunuh untuk kita. Dan itu perlu kalian perhatikan dulu. Kalian tipikal trader yang seperti apa? Kalian tradingnya gimana nih? Apakah kalian barbar? Atau kalian suka layering? Atau misalkan kalian suka entry-nya open lot-nya badak, open lot besar. Nah, kalian bisa mempertimbangkan leverage. Jadi, semakin besar yang namanya leverage, maka kekuatan entry kita akan semakin besar karena pengkali modalnya kita untuk entry lot tersebut itu akan semakin besar. Lalu untuk marginnya akan semakin kecil. Nah, lalu untuk entry-nya itu kita bisa banyak banget tergantung leverage-nya berapa kali berapa. Jadi ini bisa membunuh. Membunuh maksudnya gimana? Kalau kalian tidak memanfaatkan dengan baik, ibaratkan karena pengkalinya besar, otomatis ketika kita floating ruginya juga akan besar. Nah, ini yang perlu kalian pertimbangkan. Kalau saya pribadi jujur saya biasanya pakai leverage itu 1:500, 1:1000 itu udah maksimal banget. Saya nggak pernah pakai 1:2000 tuh nggak pernah. Apalagi ada penyedia layanan ataupun broker misalkan si Kuning atau Agnes itu bisa 1:unlimited. Nah, kalau orang misalkan nggak tahu ya yang namanya leverage, mungkin dia akan mengambil leverage yang paling besar. Karena kenapa? Karena dia bisa entry ibaratkan kayak nggak ada batasannya, nggak ada ibaratkan maksimalnya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau misalkan kita pakai leverage-nya kecil, ibaratkan kita diingatkan broker, ini entrymu sudah mulai berbahaya, terlalu banyak lotnya, dibatasin ya. Nah, jadi kamu sudah dikasih tanda bahwa kamu itu sudah tidak bisa entry lagi. Nah, inilah gunanya leverage. Nah, contoh untuk kali ini saya di sini menggunakan broker Valetak, di mana saya menggunakan akun Sen. Saya bagi di sini ada leverage 1:100, 1:200, 1:500 dan juga 1:1000. Jadi saya di sini coba mencontohkan kalian biar kalian ini kebayang, jadi nggak cuma teori aja. Apa sih perbedaan antara leverage 1:200, 1:500, 1:1000 atau bahkan lebih dari itu. Oke? Nah, ini saya coba isi $1 atau kisaran 20.000 lah setiap akunnya. Jadi di sini kita tinggal tambahkan wallet aja. Nanti tinggal pilih di sini tambahkan wallet. Lalu kita pilih MT5, lalu saya tambahkan di sini untuk uji cobanya kita menggunakan akun Sen. Nah, ini saya sudah coba buat. Ada yang 1:100, 1:200, 1:500 dan juga 1:1000. Nah, kalau misalkan kalian mau rubah tinggal klik aja terus ubah leverage, lalu di sini tinggal atur aja leverage-nya mau minta 1 banding berapa. Kalau akun standar di sini ada 1:2000, cuma kita nggak pakai akun standar, kita pakainya adalah akun Sen. Nah, ini saya coba isi $1 aja ya. $1 tuh atau kisaran 100 USD. Kita pilih di sini karena saya punya saldo ya hampir kisaran ya lebih lah dari 50 juta. Lalu saya pilih di sini. Nah, ternyata dia minimal adalah 800 USD, nggak apa-apa. Kita buat aja misalkan 10 dulu, kita transfer. Maka di sini isinya 10.000, nanti kita transfer lagi guys. Simpelnya kayak gitu. Jadi buat unlock sistem. Ya, jadi kelemahannya si Valetak ini kita bisa unlock sistem. Ya, jadi sistemnya bisa kita akalin kayak gini guys. Nanti kita pilih semua, kita transfer lagi, balikin ke akun utama jadi 0, baru kita bisa isi lagi $1. Ya.
Ini kalian lihat kita bisa isi $1 guys di broker ini nih. Tapi kita harus unlock dulu sistemnya. Nah, baru 100 USD, 100 USD. Nanti kalau mau nambah lagi bisa. Ya, tapi setiap wallet ini harus di unlock dulu. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya, tambahkan account, terus kalian nggak punya saldo, yang lama jangan diarsipkan, jangan dihapus. Karena kenapa? Nanti takutnya disuruh ngisi lagi $8 lagi. Kalau kalian mau ngakalin sistemnya kayak gitu. Contoh nih yang ini kan belum saya isi, masih 0. Kita klik dompet, ya, lalu isi yang leverage yang 500, dia nggak bisa guys, $1 tuh nggak bisa, jadi dia harus minimal tuh $8 dulu. Ya udah, kita akalin aja, diisi aja dulu $10, ya kan. Terus nanti kita pindahin lagi ke dompet, ya udah kita balikin lagi ya, semua di sini kita sisain aja. Nah, nanti dia akan ke unlock sistemnya. Kita isi sekarang $1. Dia bisa kayak gitu, guys ya. Saya juga kurang tahu, ternyata bisa ngakalin sistem ya di Valetak ya. Nah, bisa kan $1. Nah, gitu caranya ya. Terus ini kurang satu lagi, kita isi dulu. Sama, kita akalin sistemnya dulu karena $1 nggak bisa, isi dulu aja $10. Nanti kita tinggal pindahin walletnya lagi aja ke dompet, $10 kita balikin. Dia sudah ke unlock sistemnya, sekarang sudah bisa deposit $1 gitu guys ya. Kalau ngakalin Valetak tuh bisa guys, transfer udah deh jadi $1 semua. Dan kebetulan saya di sini sudah login ya. Ya, jadi kita akan bandingkan nih untuk account yang leverage-nya 1/100, 1/200, 1/500 dan juga 1/1000 dengan modal yang sama, yaitu adalah $1 atau kisaran 100 USD. Apakah kita bisa entry? Nah, kita lihat nih guys. Harusnya semakin besar yang namanya leverage, maka kita entry-nya bisa semakin banyak. Tapi ingat, resikonya juga akan semakin banyak dan juga loss-nya juga akan semakin cepat. Jadi ini seperti pisau bermata dua, tergantung kalian memanfaatkannya seperti apa. Ya, jadi kita bisa entry mulai dari 0,5 itu di leverage-nya 1/500. Kita coba tambahin lagi. Bisa, masih bisa. Kita tambahin lagi. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa entry guys. Nih, kalian bisa lihat sendiri, dia sudah tidak bisa entry. Nah, kita coba pakai yang 1/1000. Dengan entryan yang sama, 0,05 kita dapat berapa entry? Kita klik 1, bisa, 2, 3, 3 bisa, 4 bisa, 4, cuma 4. Jadi dengan ibaratkan kalian punya $100, dengan kalian punya leverage adalah 1/1000, kalian cuma bisa entry 0,05, itu maksimal adalah 4 layer. Nah, sedangkan kalau kalian punya leverage di 1/500, entry 0,5 itu maksimal cuma 2 layer. Ya. Ini kalian punya modal nih 100 USD, ya kan, ibaratkan ini USD bukan sen, ya. Kalian cuma bisa entry 0,05, itu adalah 2 layer aja, nggak bisa lebih. Nah, kalau misalkan yang 1/200 dan 1/100 itu nggak bisa entry. Nggak bisa entry sama sekali. Ya, bisanya entry di mana? Kita coba cek. Kita coba cek entry 0,01. Nah, cuma bisa entry 0,01, itu pun 4 layer. Oke, ini pakai leverage yang 1/200. Ibaratkan kalian punya $200. Ibaratkan kalian punya $100 dengan leverage 1/200, kalian cuma bisa entry 4 layer, ya. Terus kita coba lagi pakai yang 0, kita pakai lagi coba yang 1/100, kita cek entry yang sama, cuma bisa 2 layer guys, ya kan. Inilah kegunaan yang namanya leverage, ya. Jadi kita menahan modal kita dikasih tahu broker, oh ini udah resikonya udah besar banget, ya kan, 2 kali entry udah besar banget bagi modal ini, tapi kamu lihat nih, lossnya pun juga kecil, jadi nggak banyak. Nah, sedangkan yang 1/500, nih kalian lihat sendiri, profitnya gede, lossnya pun nanti juga bakalan besar guys. Apalagi yang ini 1/1000, dapatnya besar, lossnya pun nanti juga besar gitu. Ini kita ngeliat, kita close semua dulu aja. Nih, kita close. Terus yang 1/500 kita close, ya.
terus yang banding 1/200 itu kita close aja nggak apa-apa. Ya, jadi ini hanya membuktikan untuk kalian bahwa yang namanya leverage itu sebagai kekuatan modal kalian. Ibaratkan nih, oh bang aku mau layering, aku mau nambah muatan nih yang 0,01 bisa nggak? Jadi biasanya harus nunggu beberapa spare dulu baru kita bisa tambah muatan. Kalau misalkan kayak gini kita nggak bisa nambah muatan sama sekali, layering pun juga nggak bisa guys. Ya kan? Nah inilah kelemahannya kalau misalkan leverage-nya terlalu kecil. Tapi ini juga akan baik, jadi kita menahan untuk kita entry-nya berlayar-layar, kita tidak entry lot badak. Ibaratkan nih, oh saya lagi minus nih $2 karena saya nggak nafsu dan ini sudah tidak bisa entry lagi, berarti aman untuk saya. Nah tapi kalau misalkan kalian nih ternyata bang saya pakai leverage 1/1000 atau 1 banding unlimited, entry-nya sama 0,01, misalkan kita samain ya, ini kan 0,01, dia cuma bisa 2 kali entry. Nah kalau misalkan 1/1000 nih 0,01 bisa berapa kali entry nih, lihat, dengerin guys, nih bisa berapa kali entry, ya kan? Ini akun real guys, ya kita uji coba jadi kalian bisa tahu nih resikonya juga besar. Lihat pak, langsung dia profit 30 tadi tuh, langsung profitnya juga kenceng, lossnya pun juga kenceng guys. Tapi layeringnya bisa banyak, kalian makin serok makin bisa. Tapi ingat, pisau bermata dua, kalau kalian nggak bisa menjaga nafsu kalian, habis uang kalian pakai leverage besar. Tapi kalau kalian bisa menjaga dan kalian bisa memanfaatkan dengan baik, ibaratkan ambil zona agak di entry dikit ya buat nutupin plottingan, ya sangat bagus juga leverage yang besar. Jadi tergantung kalian ya. Nih tiba-tiba sudah berapa, sudah hampir $2. Ini kalau akun misalkan standar udah 200 USD pak. Itulah perbedaannya. Kita close tuh secepat itu, untungnya secepat itu, lossnya juga akan secepat itu guys. Nah sedangkan yang 1/200, 1/100, lama pak profitnya. Lihat, lossnya pun juga sedikit, kebatas, udah nggak bisa entry lagi. Tapi apa, safety untuk kita. Nah ini terserah kalian, kalian mau leverage besar, leverage kecil, atau leverage sedang. Kalau saya jujur modal besar biasanya untuk mengantisipasi saya tidak barbar, saya pakainya leverage 1/500, 1/300 ya. Mentok-mentok di 1/1000 udah mentok banget, nggak pakai unlimited. Ya itu kalau misalkan unlimited saya mungkin bisa entry 10 lot 10 lot 10 lot dengan modal yang $100 tadi. Tapi kalau SL ya langsung set, hilang semua. Nah ini perbandingannya, sudah nggak bisa entry dengan modal yang sama, ini cuma floating minus 3 USD. Kalau dolar ya anggap aja $3 kalau ini satuannya dolar, ya kan. Tapi sedangkan kalau kalian pakai leverage yang besar nih, lihat, ini kalau misalkan akunnya standar saya udah profit $87 kok, ya kan. Kalau USD udah 87 USD, udah hampir $1. Gede nggak? Gede. Daripada tadi dengan modal yang sama, jenis akun yang sama, leverage mempengaruhi profit kalian dan juga loss kalian juga. Pertimbangkan baik-baik leverage yang kalian gunakan, kalian mau pakai leverage yang mana. Oke? Ini saya update lagi nih di sini ya, kita reload, dia akan update guys saldonya. Tuh akan update semua, ada yang 187, 119, 101, $100. Nah ini belum saya close yang $100, maka dihitungnya $100 guys. Nih udah plotting guys, aku udah nggak bisa entry nih, udah nggak bisa entry guys, yang $100 nggak bisa entry. Tapi kalau 1/1000, 1/500 masih bisa. Misalkan saya mau entry deh buat nambah muatan yang tadi, bisa masian tuh. Tapi lihat ini kebatas, banyakan mana yang sama yang 1000 ya, tentu banyakan yang 1000 guys. Ini kita entry lagi nih yang 1000 nih, kita klik lagi ya. Udah kayak AK47 guys nih suaranya. Nih lihat, lossnya kenceng banget nih, langsung 54, tapi entry-nya bisa banyak banget. Sama yang ini juga sama. Kalian lihat. Jadi ibaratkan ini kayak pisau bermata dua. Bisa langsung profit cepet, bisa langsung lossnya juga cepet nih, lossnya juga cepet guys. Ya, tergantung kalian.
Kalian mau pakai yang mana itu terserah kalian, sesuaikan dengan profil risiko kalian masing-masing. Ya ini lihat nih, plottingannya cepet banget nih minusnya, ya kan. Berjalannya juga cepet, berbeda banget sama yang 1:100. Wah tenang, stabil ya kan, di entry lagi nggak bisa, mau entry nggak bisa pak, kita nggak bisa ketahan leverage, mau tamak juga nggak bisa, ya kan. Nah gunanya leverage kecil untuk kalian yang suka barbar, yang suka nafsu, leverage-nya kecilin aja. Jadi itu sangat berguna banget buat kalian guys. Ini kita coba lihat. Nah ini aja udah mau habis guys saldonya, udah mau margin call, udah mau MC guys. Nih lihat, segampang itu MC ya. Kalau leverage 1:100 tenang nyantai ya kan, 1:500 masih sama, kejang-kejang juga nih ya kan. Misalkan saya mau close di sini terus saya entry di sini, bisa nggak? Bisa. Nih saya tambahin yang 1:1000, kita coba rubah ya, kita coba rubah, biarin dulu aja biar dia turun. Yang 1:500 kita lihat profit lagi ya kan, cepet nggak? Cepet. Tambahin lagi muatannya, bisa, karena leverage-nya besar, pengalinya besar, untungnya besar, ruginya juga besar. Oke? Oke guys, mungkin videonya sampai di situ aja. Terima kasih yang sudah lihat. See you di next video materi berikutnya. Bye bye guys. Ciao.